Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 20 Agustus 2021. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kadang kita juga mengalami gonjangan-gonjangan angin sakal, persoalan, pergumulan yang hampir membuat hidup kita tenggelam. Namun kita harus ingat bahwa di saat-saat seperti ini, Yesus akan hadir sebagai penolong, asal kita tahu dan mau bergantung dan mengandalkan Yesus. Yesus adalah penolong sejati. Penolong yang bagaimanakah Yesus itu? Yang pertama, Yesus adalah penolong yang tahu persis permasalahan kita. Saat murid-murid berada di tengah danau, Yesus sementara berdoa seorang diri di sebuah bukit. Namun ketika murid-murid menghadapi gelombang dan angin sakal, tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan di atas air. Ini berarti bahwa walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, ia tahu persis keadaan mereka. Ia tahu persis persoalan mereka. Ia tahu persis ketakutan mereka. Memang Yesus adalah penolong yang mengetahui persis semua pergumulan, persoalan, kesulitan, dan ketakutan kita. Ia mengetahui semua persoalan kita lebih daripada kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh nampak bahwa Yesus bukan hanya mengetahui tetapi juga mengerti kesedihan-kesedihan dan pergumulan-pergumulan manusia. Ia tahu dan mengerti kesulitan dan problema kita, dan ia datang menolong kita. Asalkan kita mau berseru dan memanggil namanya dalam doa. Jika kita berada dalam persoalan, datanglah. Ia tahu persoalan dan permasalahan hidup kita. Berserulah padanya dan nantikanlah dia. Ia pasti akan menolong kita. Yang kedua, Yesus adalah penolong yang menolong kita tepat pada waktunya. Ketika murid-murid hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahunya tidak sampai karam. Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong mereka. Ini adalah hal yang menarik bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Memang ia mempunyai waktu tersendiri untuk menolong kita. Tetapi ia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita, juga tidak pernah terlalu
lambat untuk menolong kita. Mungkin dalam pergumulan kita merasa bahwa Yesus belum juga datang menolong kita. Padahal kita telah berdoa kepadanya. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Ia pasti menolong kalau waktunya sudah tepat. Jika Ia terlalu cepat menolong, maka bisa saja kita merasa bahwa kita ditolong karena kekuatan kita. Jika Ia terlalu cepat menolong, maka pertolongan itu sepertinya kurang berarti, sebab kita bisa saja merasa bahwa tanpa Tuhan pun sebenarnya kita bisa menolong diri sendiri. Sedangkan jika Ia terlalu lambat menolong kita, maka itu dapat membahayakan diri kita. Ingatlah bahwa Yesus adalah penolong yang menolong kita tepat pada waktunya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita di tengah kesulitan jika kita tahu bahwa Yesus adalah penolong yang sejati? Yang pertama, jangan ragu-ragu untuk datang pada Yesus. Jika kita punya keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka kita akan langsung mencari dan datang pada Dia di saat masalah itu datang. Jika kita tahu siapa Yesus sebenarnya dan percaya penuh pada Dia, maka kita akan selalu datang pada Dia terlebih dahulu. Yang kedua, yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita mempunyai persoalan, permasalahan, yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, tetap menjaga iman. Di tengah-tengah kesulitan kita dalam menanti Tuhan, kita tetap harus menjaga iman kita dengan kuat. Jika kita punya Tuhan, kita harus jaga iman kita. Kita akan melihat hasil yang diberikan Tuhan jauh lebih baik dari yang dihasilkan dunia. Dan yang terakhir, tetap fokus pada Tuhan. Kita pasti pernah menghadapi suatu kesulitan dan Tuhan menolong kita. Kesulitan yang kita hadapi diizinkan Tuhan supaya kita terus disempurnakan. Kesulitan-kesulitan akan terus datang dan kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Yesus adalah penolong sejati. Dia tahu persis persoalan kita. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, kita tahu bahwa Yesus adalah penolong yang sejati. Bagaimana sikap kita? Jangan ragu-ragu untuk datang pada Yesus. Yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetap menjaga iman dan tetap fokus pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau Yesus yang menjadi penolong sejati dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui persoalan kami, dan di saat kami menghadapi persoalan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Karena Engkau, Yesus, adalah penolong sejati dalam hidup kami, di saat kami menghadapi persoalan, ajarkan kami, Tuhan, untuk tidak ragu-ragu dalam datang kepadamu, ya Tuhan. Yang kami lakukan tetap sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Ajar kami juga untuk tetap menjaga iman kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala aktivitas kami selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.